Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas pimpinan cabang istimewa Aisyah Hong Kong yang baru saja melakukan regenerasi kepemimpinan yang dimana sudah 4 tahun berdiri dan juga bertemu dengan para kader terkait pengalaman mereka sebagai para pekerja migran. Dan seperti apa ceritanya berikut selengkapnya untuk Anda. Selama 4 tahun lamanya, pimpinan cabang istimewa Aisyah Hong Kong melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan giroh persyarikatan kepada para pekerja migran. Mengingat Hong Kong menjadi salah satu negara tujuan perempuan Indonesia mencari penghidupan yang layak. Selama 4 tahun bekerja dan mengenalkan dakwah persyarikatan melalui gerakan pemberdayaan Aisyah untuk perempuan, PCIA Hong Kong membuat program Purna Kerja dengan menciptakan kampus wirausaha untuk mempersiapkan skill berwirausaha dan mengelola keuangan pekerja migran ketika sudah pensiun dan kembali ke tanah air. Tak hanya itu, ketahanan keluarga bagi pekerja juga menjadi perhatian PCIA Hong Kong. Kini pergantian kepengurusan baru PCIA Hong Kong dilakukan untuk penguatan kaderisasi dan mengedepankan dakwah persyarikatan secara lebih luas di kawasan Hong Kong. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas para kader Aisyah yang ada di Hong Kong. Dan saat ini sudah ada dengan Ketua PCIA Hong Kong yang periode lama dan salah satu juga pendiri dari PCIA Hong Kong, Mbak Sri Nasiati Umaroh. Assalamualaikum Mbak Umaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Saya sudah diundang. Iya. Terima kasih Mbak sudah hadir di Diaspora kali ini dan kami ingin menanyakan bagaimana perkembangan PCIA di Hong Kong dan giroh apa saja yang bisa digali untuk dakwah persyarikatan. Nah, saat ini saya ingin menanyakan awal muasal berdirinya PCIA Hong Kong hingga sampai dilantiknya ke pengurusan yang baru itu seperti apa, Mbak? Awal sekali kita itu perbincangan antar teman ya. Saya itu ditanya, Bu, kenapa nggak mendirikan Muhammadiyah di Hong Kong? Katanya. Terus saya bilang, emang ada ya Muhammadiyah di sini yang terjadi di Hong Kong gitu? Yeah. Ya mungkin ada gitu. Terus itu sekitar bulan Desember tahun 2019, di mana Hong Kong lagi rame-ramenya demo besar. Baik. Kita mengadakan semacam, kemudian kita mengumpulkan teman. Setelah pembicaraan itu, kita mengumpulkan sebagian teman, dan akhirnya kita berkumpul sekitar ada 12 atau 15 ya, agak lupa begitu. Kita mengadakan pertemuan, dan karena kita mengibarkan bendera Muhammadiyah, di situ dilihat oleh Ibu Mami Hajarah dari Majelis Perkaderan. Nah, dari situ Bu Mami langsung menghubungi saya gitu. Ada Muhammadiyah ya di Hong Kong? Iya Bu, kita baru saja mengumpulkan teman begitu. Terus atas inisiatifnya beliau, kami disuruh membuat semacam susunan kepengurusan, kemudian dibimbing oleh beliau Ibu Mami Hajarah dari Jogja untuk membuat struktur organisasi dan kemudian dilanjutkan untuk kita supaya mendapatkan SK dari pimpinan pusat begitu. Nah, itu awal sekali. Jadi saya dan kami teman-teman itu pertama kali mendapatkan SK di tahun 2020. Dan disitulah awal mula kita berdiri pas bareng-bareng COVID masuk Hong Kong.
Nah, karena COVID masuk Hong Kong, di situ saya langsung minta bantuan dari Indonesia, dari PPA untuk memberikan bantuan masker, pengiriman masker ke Hong Kong. Kemudian saya dipertemukan dengan Lansismu dan mendapatkan bantuan masker untuk kami bagikan. Disitulah mulailah kami langsung menebar, membumikan Muhammadiyah dengan cara membagikan masker itu ke tempat teman-teman yang berlibur di Hong Kong, karena kami adalah pekerja migran, jadi kami hubungannya juga dengan sesama pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Jadi dari situlah awal kami memperkenalkan Muhammadiyah dan Aisyah begitu. Diawali dengan pembagian masker, terus kemudian karena Hong Kong kekurangan vitamin dan obat-obatan, kami juga mendapatkan bantuan dari Lansismu Jakarta, mendapatkan obat-obatan yang dikirimkan langsung ke Hong Kong. Nah, karena pada saat itu kan dari COVID itu sehingga kami bisa menggunakan Zoom meeting, di mana justru karena COVID ini membuat kami langsung bisa berhubungan dengan Indonesia dengan cepat, mendapatkan respon juga dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah luar negeri, sehingga kami betul-betul bisa bangkit, bisa berdiri, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berlangsung 4 tahun. Dan kemarin adalah periode ketiga. Begitu. Baik. 4 tahun berdiri di Hong Kong di tengah pada waktu itu kondisi COVID begitu, akhirnya terkumpullah dan menjadi PCIA Hong Kong. Nah, dinamika yang terjadi selama di Hong Kong, isu-isu apa yang bisa digali dan juga menjadi sorotan di Aisyah di Hong Kong sendiri, Mbak Umaroh? Baik, karena sudah banyaknya majelis-majelis yang ada di Hong Kong ya, terutama teman-teman kami itu kan kebanyakan dari Nahdlatul Ulama, di mana mereka fokusnya itu di sholawatan, terus mengaji, ya kumpul-kumpul yasinan, tahlilan, dan sebagainya. Karena saya berpikir, saya harus mempunyai visi yang berbeda supaya kita menarik begitu. Karena saya nggak mungkin mendapatkan teman-teman yang dari Muhammadiyah, kader Muhammadiyah asli, yang DNA asli Muhammadiyah. Jadi saya harus bisa memperkenalkan bahwa Muhammadiyah itu enggak dengan anti dengan orang-orang yang beryasinan, bertahlilan, begitu. Bahwa kami itu sangat moderat gitu ya. Jadi di situ akhirnya saya dan teman-teman 3 orang sebagai pendirinya, saya, Bustomi, dan Mbak Nuryati, tapi beliau berdua kurang aktif. Mungkin mereka akan aktif lagi, insya Allah. Nah, apa yang menjadi ide saya, yaitu kita akan membuat sebuah gebrakan gitu ya, kemandirian purna kerja. Karena yang kita lihat kalau kita mau membawa fikih Muhammadiyah di sini itu kayaknya kurang pas. Pasti kita akan tersisihkan begitu. Nah, di situ kami membawa ke tempat ekonomi. Dan alhamdulillah dari visi itu, dari yang jadi impian kita begitu, akhirnya banyak teman-teman yang bukan dari Muhammadiyah akhirnya ikut bersama kita begitu, Bu. Jadi itu yang pertama menjadi magnet adalah bagian ekonomi. Terus bagaimana supaya kita memperkenalkan Muhammadiyah? Nah, di sela-sela daripada kita memberikan pelatihan, webinar, terusan pertemuan itu kita sisipkan. Kita sisipkan bagaimana Muhammadiyah itu, bagaimana kita itu beragama, terus mengadakan pengajian juga kita, tapi pengajian secara kecil-kecilan dulu, bertemu kecil-kecilan, kita mendatangi mereka, terus bertemu,
ya sedikit berdiskusi begitu. Karena saya paham betul kalau saya membawa fikihnya, ajaran-ajaran yang masuk di dalam Muhammadiyah, pasti mereka akan menghindari kita begitu. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Umaroh. Kita akan lanjutkan. Masih banyak yang ingin kami ketahui bagaimana PCIA Hong Kong hingga 4 tahun ini berdiri dan terus berkiprah untuk mengenalkan dakwah-dakwah persyarikatan di sana. Untuk itu kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Bapak pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua PCIA Hong Kong, Mbak Sri Nasyati Umaroh. Mbak Umaroh, kita lanjutkan perbincangan kita nih. Tadi menarik sekali bahwa rata-rata di PCIA Hong Kong adalah para pekerja migran yang berjuang untuk bekerja di sana selama bertahun-tahun. Nah, apa ada cerita-cerita yang bisa diceritakan kepada kami bagaimana para perempuan ini yang sedang bekerja dan juga masih dalam pantauan dari PCIA sendiri, apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh WNI yang sedang bekerja di sana? Terima kasih. Kendalanya terutama adalah soal waktu libur. Karena dalam 1 minggu itu kita kan hanya punya jatah waktu libur untuk bertemu keluarga, teman-teman sekampung, ataupun untuk ya ibarat kata kita mau shopping atau mau berbelanja keperluan pribadi itu hanya di hari libur itu. Jadi di situ banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan begitu di satu hari itu setelah bekerja di rumah majikan 6 hari, kemudian 1 hari libur itu full dengan kegiatan. Belum lagi kalau pas-pas ada undangan ya, undangan dari majelis lain, atau undangan dari kedutaan, ataupun ingin berbelanja atau bermain gitu. Jadi kendalanya itu soal waktu karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Kemudian jam kerja di rumah majikan yang tidak sama. Karena di sini kan ada yang jaga anak, ada yang jaga orang tua, ada yang enak begitu tidak menjaga orang tua atau menjaga anak. Kalau menjaga anak itu mereka pasti akan sibuk dengan dari pagi menyiapkan makan, terus mengantar anak ke sekolah, kemudian siangnya nanti mengantar les. Di situ sudah sibuk banget gitu. Tidak ada celah untuk ikut pembelajaran walaupun lewat daring. Terus kadang kalau sudah malam sudah mengantuk. Di situ kendalanya. Terus yang yang jaga lansia pun lebih banyak waktu karena lansia itu kan kebanyakan lebih banyak nggak keluar gitu, nggak mengerjakan aktivitas di luar. Jadi ada sedikit waktu. Seperti saya meninggal bulan Mei. Mei ke belakang saya jaga lansia. Jadi pekerjaan itu berbeda-beda. Kami di sini ada yang masih anak-anak kecil, ada anak yang sudah agak dewasa, ada yang baby, menjaga baby. Jadi itu kendalanya soal waktu. Belum lagi rest day-nya. Rest day-nya itu belum tentu kami semua itu mendapatkan 1 hari libur di dalam 1 minggunya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali kalau majikannya terlalu sibuk. Cuman di Hong Kong ini, kalau majikan, karena hak kita itu sebenarnya kan setiap Ahad gitu ya dengan public holiday. Tapi kalau majikan memperkerjakan harus membayar kita sesuai dengan harga part time gitu. Itu memang sebuah keharusan. Jadi bagusnya di situ. Ya syukur alhamdulillah karena di Hong Kong ini semua tentang hukum-hukum ketenaga kerjaannya, semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak kita dan kewajiban kita itu transparan. Jadi semua ditahu. Jadi tidak kayak di negara lain, kami di sini itu kontrak kerjanya itu pasti begitu. Apalagi kalau majikan yang tidak baik seperti memperkerjakan kita di 2 rumah,
atau memperkerjakan yang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak kerja, itu bisa kita laporkan ke Labor Department, begitu. Baik. Nah, ini menarik sekali bahwa rata-rata di Hong Kong itu banyak sekali WNI, WNA begitu ya yang bekerja di Hong Kong dan rata-rata adalah perempuan begitu. Dan tadi juga ada program Purna Kerja. Sebenarnya ide ini awalnya keresahan-keresahan apa yang akhirnya membuat program ini di PCIA Hong Kong, Mbak Umaroh? Ya. Jadi kegelisahannya itu seperti ini, Bu. Ya. Bekerja di Hong Kong 6 tahun sampai 10 tahun. Uang dikirim pulang, itu dijadikan rumah, kadang dibelikan sawah. Ya kalau sawah masih mending. Kadang hanya dibelikan mobil atau rumah. Di mana di saat pekerja itu ataupun membawa uang, misalkan bisa bawa uang berapa ratus juta gitu ya. Terus ke rumah. Sesampainya di rumah, dalam bayangan dia kan bisa membuat warung atau bagaimana gitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Karena kurangnya kesiapan. Kalau hanya uang, berapapun yang kita punya, tidak menjamin kita akan bertahan lama di kampung halaman. Karena Indonesia itu sangat sulit untuk kita mengembangkan diri dalam usaha. Nah, dari mereka yang sudah pulang balik lagi ke Hong Kong, hanya jangka waktu beberapa bulan saja itu sudah Sudah habis begitu sudah ya? gelisah gitu ya, udah nggak punya income begitu. Di mana kami di sini pakai bekerja rata-rata gajinya kan di atas 7 juta. Sekarang rata-rata 9 juta itu kan UMR-nya ya 9 juta. Nah, kalau di rumah buru-buru kan kita nggak ada income sama sekali, di situ langsung balik lagi ke Hong Kong. Nah, disitulah kami berpikir kita harus bisa membuat terobosan, membuat sesuatu yang teman-teman di sini harus mulai sadar bahwa kita di sini punya batas waktu. Selama kita masih sehat, selama kita masih dibutuhkan oleh majikan, di situ kita masih bisa bekerja. Tetapi kalau kita sudah tidak sehat, of course kita harus pulang ke Indonesia. Di situ sudah habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, disitulah ide itu muncul untuk membuat sesuatu agar kita itu nanti di rumah itu mandiri, mempunyai income yang at least untuk makan sehari-hari itu ada begitu. Nah, disitulah kami meminta kepada pihak Majelis Ketenagakerjaan dan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan yang dulu dikawangi oleh Ibu Latifah Iskandar. Kemudian kami Aisyah Hong Kong mendirikan semacam kampus wirausaha Hong Kong. Kalau di Indonesia sekolah wirausaha, tapi karena di sini kita bikin agak keren-keren dikit begitu ya Bu ya. Iya. Kita ganti menjadi kampus wirausaha Aisyah Hong Kong. Nah, dulu masih dijabat oleh Ibu Latifah Iskandar, yang sekarang dijabat oleh Ibu Uti. Kami tetap berlanjut dan alhamdulillah itu banyak sekali dari Universitas Muhammadiyah mengadakan PKM juga ke sini, memberikan webinar, mereka datang ke Hong Kong juga, memberikan semacam lewat Zoom meeting juga dari berbagai macam universitas dan prodi yang banyak sekali. Dan baru saja yang mereka datang itu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mereka mengirimkan 6 mahasiswanya untuk ber-KKN di Hong Kong. Baik. Itu Bu yang jadi luar biasa sekali. latar belakang daripada ide Purna mandiri setelah Purna kita dari Hong Kong, supaya uangnya nggak habis gitu. Ya, menarik sekali. Ini nanti kita gali lagi usai jeda berikut ini. Kita jeda sejenak. Mbak Umaroh, tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan segera kembali di Diaspora Muhammadiyah.
Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa masih dengan Ketua PCIA Hong Kong, Mbak Sri Nasyati Umaroh. Mbak Umaroh tadi menjelaskan bagaimana purna kerja ini memang sangat dibutuhkan oleh pekerja migran dan juga sudah menyiapkan kampus wirausaha yang bekerja sama dengan berbagai kampus dan juga lembaga ekonomi dari pimpinan pusat Aisyah begitu. Apakah sudah ada contoh konkret begitu dan juga sudah memberikan manfaat kepada banyak pekerja migran terutama para perempuan yang saat ini banyak bekerja di Hong Kong, Mbak Umaroh? Jadi di mana kita diajarin pertama bagaimana kita menjaga mental kita, karena kita di sini tentunya akan merasa homesick ya, rindu dengan rumah, terus berbagai macam tentang mental kita selama kerja di Hong Kong itu betul-betul butuh kekuatan mental juga. Terus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan literasi keuangan juga apa kira-kira yang bisa dibuat oleh pekerja migran setelah pulang ke Indonesia, itu dari UMY dan UNISA yang datang ke Hong Kong itu hari secara offline. Kemudian dilanjutkan lagi dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi kami ini sudah banyak sekali ya. Saya kalau mengingat waktu-waktunya berurutan kurang nggak keingat secara pasti begitu. Tapi yang jelas, yang 1 tahun yang lalu itu ada dari 5 universitas. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, Universitas Muhammadiyah Mataram, terus dari UAD dan Universitas Sumatera Utara. Itu dari prodi hukum. Nah, di situ mereka memberikan kita banyak sekali ilmu juga tentang hukum-hukum, bagaimana kita mengajukan. Sebenarnya permasalahan itu nggak di Hong Kong, tapi justru permasalahan itu ada di Indonesia. Di saat kita mau berangkat, dan setelah kita pulang ke Indonesia, itu yang banyak kasus itu sebenarnya justru di Indonesia-nya, bukan di Hong Kong-nya. Karena di Hong Kong itu hukumnya sangat-sangat bagus, betul-betul bagus begitu. Terus untuk kewirausahaan itu kita banyak sekali ya, kita mendapatkan di kelas wirausaha itu kita Ibu Dewi yang menggawanginya, itu Ibu Dewi dari UNISA. Itu selalu memberikan saudagar-saudagar pengusaha yang sudah sukses untuk memberikan kita motivasi, gambaran. Kalau usaha ini seperti ini, kalau usaha ini seperti ini gitu. Jadi diberi gambaran real bagaimana menjadi seorang pengusaha itu nggak semudah kayak yang sudah berhasil, tapi banyak sekali step by step yang harus dilaluinya, jatuh bangunnya dan sebagainya. Kita diberikan gambaran. Terus ada diperkenalkan juga kita dengan Evermost. Terus banyak sekali. Baik. Dan yang terakhir ini dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karena saya dengan Pak Darmawan itu masuk di dalam semacam bukan majelis ya, saranmu dari majelisnya Pak Yamin, pemberdayaan masyarakat. Dari majelis pemberdayaan masyarakat itu saya dengan Pak Darmawan di bagian semacam bagaimana supaya pekerja migran itu pulang mempunyai usaha. Nah, kita sedang melakukan semacam sebuah proyek dan saya berharap proyek ini berhasil. Yang akan kita gagas itu per kabupaten, di mana kita akan mengumpulkan keluarga dari PMI tersebut, keluarga bukan PMI-nya ya, keluarga PMI di kampung per kabupaten itu disatukan. Kemudian mereka itu diberi pengarahan, dimagangkan sebuah usaha, semisalnya itu yang mau dijadikan awalan itu dari Cilacap dan Banyumas dan sekitarnya. Baik. Jadi akan dikumpulkan dulu keluarga pekerja migran itu, kemudian akan dididik, dilatih, semisal membuat sebuah usaha peternakan ayam. Nah, di situ akan
betul-betul mereka akan diberikan pelatihan sehingga mampu, dan kemudian akan dikucurkan dana dari kami yang ada di Hong Kong, begitu, dari keluarganya yang ada di Hong Kong, tentunya yang dari Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya. Nah, kalau seandainya dalam grup itu nanti kok masih butuh modal lagi, itu akan dipinjamkan lewat KUR. Kredit Nah, usaha itu yang begitu ya? yang sedang kita ini, Baik. sedang kita mau bikin proyeknya begitu. Nah, kalau pribadi per PMI, masing-masing per PMI begitu maksud saya itu ya, itu mempunyai usaha-usaha sendiri. Semisal saya mempunyai peternakan kambing. Ada juga yang memiliki semacam wiralaba itu dari Natranisa Fried Chicken, itu juga khusus untuk PMI Hong Kong yang sudah pulang. Mereka di rumah diajarin bagaimana bisa membuat semacam, ya, pertama kan pakai kelas-kelas ya Bu, yang paling bawah itu hanya semacam gerobak saja berapa juta begitu. Terus naik lagi yang punya semacam mini cafe begitu. Nah, Ya. itulah hal-hal yang sudah kami lakukan, yang real yang sudah kami lakukan begitu. Luar biasa sekali. Semoga dengan pelatihan-pelatihan ini semoga memberikan bekal begitu ketika sudah tidak lagi bekerja di Hong Kong dan kemudian bisa hidup mandiri dan juga berdikari seperti harapan dari dari Aisyah sendiri untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang sudah paripurna bekerja gitu ya untuk lebih stabil dalam ekonomi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah harapan bahwa yang menjadi pertanyaan di Taiwan maupun di Hong Kong adalah di Taiwan itu kasusnya adalah bagaimana untuk menguatkan ketahanan keluarga di tengah jauhnya dengan keluarga, dengan suami, dengan anak begitu ya. Apakah juga di Hong Kong juga melakukan hal yang serupa untuk menguatkan ketahanan para imigran ini, Mbak Umaroh? Ya, banyak sekali Bu. Kami di sini kalau hal semacam LDR gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita juga bisa mendidik anak-anak kita di Indonesia itu enggak kalah dengan yang didampingi oleh ibu-ibunya. Karena seharusnya kan kita berada di antara keluarga dan anak-anak. Tapi pada kenyataannya kita harus keluar dan menjadi tulang punggung daripada keluarga itu sendiri, di mana kita harus membiayai dari bawah sampai semuanya. Semacam saya membiayai 3 orang anak dari semuanya, dari makan, pendidikan, kesehatan, dan pakaian, itu semua 100% saya sendiri yang harus memenuhinya sebagai single parent begitu. Ya. Tapi alhamdulillah karena saya sudah melebihi daripada target saya. Ya. Dan mereka alhamdulillah juga menjadi anak-anak yang soleh. Yang kita lakukan di sini banyak, diantaranya tadi dari kelas-kelas yang kita ikuti semacam psikologi ya. Dari kelas-kelas psikologi juga di sini banyak sekali NGO juga yang memberikan semacam pendampingan bagaimana kita supaya dalam rumah tangga itu juga berhasil, ekonomi juga berhasil, jadi berangkat bahagia, pulang pun bahagia. Baik, nih satu di terakhir kami berikan kesempatan Mbak Umaroh untuk menyapa putra-putri di rumah. Udah lama tidak pulang, silahkan memberikan pesan dan juga menyapa keluarga di tanah air. Silahkan. Terima kasih. Kebetulan anak saya yang sulung lagi cuti juga, lagi cuti ke kampung. Ya. Jadi anak saya yang pertama ini selesai S1 di teknik, tapi alhamdulillah mendapatkan kerja di pertambangan nikel Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah sekali sekarang sudah menjadi super event. Sudah menikah, dan saat pernikahan juga saya nggak bisa pulang karena pas COVID. Kemudian anak saya yang kedua juga sudah menikah.
karena pas COVID juga dan saya sudah mempunyai 2 orang cucu. Terus yang nomor 3 sekarang ini lagi KKN di Malaysia dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, pesan saya sama anak-anak saya tentunya selalu untuk jaga sholat, kemudian mendoakan saya di sini selalu, dan untuk selalu menjaga diri mereka karena masa depan mereka itu adalah mereka sendiri yang yang membuatnya. Ya, pesan saya kepada semua generasi muda juga bahwa semua yang kita lakukan hari ini itulah yang akan kita tunai di hari depannya. Dan kebetulan juga hari ini saya berulang tahun loh. Baik, selamat ulang tahun Mbak Umaroh. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Saya hari ini tepat berulang tahun. Dan apa sebenarnya wishing saya? Wishing kalau kalau pohon harapan saya sih saya pergi ke Baitullah ya. Tapi kalau harapan saya untuk di Hong Kong ini ya, saya berharap ada dari Persyarikatan Muhammadiyah ataupun secara pribadi, seorang saudagar atau apapun, kami di Hong Kong berharap sekali kita punya masjid. Itu harapan saya. Satu-satunya harapan saya, kita Persyarikatan mempunyai masjid di Hong Kong. Karena kita sekarang ini masih nunut masjidnya orang Kristen. Dan salam sayang juga untuk anak-anak saya, jaga diri baik-baik, karena insya Allah saya sebentar lagi juga mau pensiun. Ini cukup. Baik. Terima kasih sekali Mbak Umaroh. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga apa yang diharapkan tadi memiliki masjid. Ini sesuatu yang mulia bisa terwujud nantinya, dan PCIA dan maupun PCIM di Hong Kong bisa mewujudkannya. Baik, terima kasih atas waktunya di Diaspora pada kesempatan kali ini Mbak Umaroh. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua PCIA Hong Kong Mbak Sri Nasyati Umar. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader Aisyah yang ada di Hong Kong, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.